terperangkap oligarki dan kekaburan ideologi partai politik. 3 dekade lebih Indonesia terperangkap dalam otoritarianisme pemerintah Orde Baru. Kepentingan merawat kekuasaan despotik dilakukan dengan mereproduksi kepatuhan dan tertib politik melalui 2 cara, depolitisasi dan deideologisasi. Kedua hal tersebut rupanya membawa dampak pada stagnasi dalam dunia kepartaian. Saat pemerintah mengorbitkan kebijakan fusi, wahana elektoral menjadi terbatas pada P3, PDI, dan Golkar. Kekuasaan despotik secara sistematis mengkooptasi kanal-kanal partisipasi warga negara. Aspirasi dan kepentingan publik semakin terpinggirkan dalam proses politik, seiring dengan intervensi kekuasaan yang berlangsung masif dan sistematis di arena pemilu. Sekalipun pagelaran pemilu Orba berlangsung sebanyak 6 kali, namun dalam prakteknya daulat rakyat dinegasi. Kondisi ini menyulut emosi publik hingga berkulminasi pada lahirnya protes yang dikenal dengan istilah golput. Penyangkalan terhadap daulat sesungguhnya tidak lepas dari cara pandang yang melihat perlunya elit politik membimbing rakyat untuk mencapai stabilitas. Hal ini seakan mendapat legitimasinya melalui tafsir tunggal Pancasila yang berlaku tidak hanya bagi warga bangsa, melainkan pula ditetapkan selaku asas parpol lewat ketetapan nomor 2 MPR tahun 1983 dan Undang-Undang Parpol dan Golkar tahun 1985. Bahkan kebijakan sejenis pada era reformasi dipertahankan lewat Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Gelombang reformasi memang telah membawa perubahan penting di dalam dunia politik, terutamanya sistem kepartaian. Sejak pemilu tahun 1999 hingga tahun 2019, masyarakat dihadapkan dengan banyak pilihan parpol. Namun tumbuh berkembangnya parpol tidak berbanding lurus dengan kemampuan mereka untuk bertahan. Banyaknya partai berguguran di arena pemilu lantaran perasaan kecewa dan rendahnya kredibilitas parpol di mata rakyat. Kondisi kepartaian di era reformasi yang teramat memilukan ini berkenaan dengan 2 persoalan esensial. Kembalinya oligarki dan kekaburan peranan ideologi dalam dunia kepartaian pasca reformasi. Keberhasilan oligarki dalam mereorganisasi dirinya dari keterceraiberaian akibat krisis moneter tahun 1997 serta kemampuannya untuk readaptasi dalam semesta demokrasi, oligarki lantas menjelma sebagai kekuatan tunggal ekonomi dan politik. Yang membedakan oligarki dari elit dan masyarakat pada umumnya adalah faktor kepemilikan sumber daya material. Dengan kekuasaan material ini, oligarki mampu membentuk blok politik hegemonik yang pengaruhnya menjalar dari partai hingga ke lembaga-lembaga publik lainnya. Kalau pada masa Orde Baru oligarki cenderung berjarak dengan partai politik, maka di era reformasi justru keterlibatan oligarki dilakukan secara terang-terangan. Mereka dapat menjadi kader partai atau mendirikan wahana elektoral sekaligus menjadi ketua umum partai politik. Hasilnya, partai politik menjadi terkooptasi oleh kepentingan politik pertahanan kekayaan. Terkooptasinya partai politik akhirnya membuat parpol jadi kehilangan maknanya sebagai pilar demokrasi. Tidak sedikit kebijakan publik yang nir keadilan dan nir legitimasi berhasil dibuat. Kuasa oligarki membuat partai terperosok ke dalam pragmatisme akut. Nyaris tidak ada alasan-alasan ideologis yang dijadikan pertimbangan dalam perjuangan politik kepartaian. Peranan ideologi parpol pun menjadi kabur antara partai berspektrum nasionalis, nasionalis religius, dan Islam dalam prakteknya sangatlah sukar dibedakan. Padahal positioning ideologi pada era demokrasi adalah poin penting yang mestinya dibangun oleh semua partai politik. Kekaburan ideologi partai politik secara empiris ditegaskan oleh studinya Michael Buchler, Edward Aspinall, dan para pengusung teori kartel yang menunjukkan bahwa partai politik dan para politisi dari ketiga spektrum ideologi enggan menunjukkan sikap tegas dalam isu nasionalisme, religiusitas, maupun soal ekonomi kerakyatan. Tidak heran kalau perjuangan politik kerap inkompatibel dengan platform partai.
Sebagai lembaga politik legal, seharusnya perjuangan partai berpedoman dengan ideologi sebagai tempat bernaung. Karena dengan itu, partai dapat dijadikan sebagai ujung tombak dalam membangun inklusi keberagaman. Segala macam perbedaan kepentingan dapat direkatkan dalam interes bersama. Dan intervensi oligarki dalam negosiasi maupun kompromi politik dapat dikendalikan. Sebab ada batasan etis yang harus dipatuhi dan dihormati sehingga tidak diterobos atas nama rakyat.